Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diaplikasikan di Indonesia. Kurikulum ini tidak terlepas dari kebaruan isi, misalnya pada substansi materi pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia terdapat perubahan materi yang berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dikatakan cukup signifikan, terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Selain adanya penambahan jam pelajaran Bahasa Indonesia, isi materi ajarnya pun sedikit berbeda. Adanya perubahan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut diiringi dengan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran bahasa dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berbasis teks. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah dapat menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Dalam memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap dan di dalamnya memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar bahasa Indonesia tidak sekadar memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi perlu juga mengetahui makna atau bagaimana memilih kata yang tepat sesuai dengan tatanan budaya dan masyarakat pemakainya. Perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi dari masa ke masa. Setiap perkembangan tersebut bertujuan untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia biasanya berkaitan dengan adanya pergantian kurikulum. Setiap kurikulum yang pernah diimplementasikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya dari segi isi. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya mengenai analisis SKL, KI, KD, dan indikator. Nah, di sini kami menganalisis pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 pada tema 1 yaitu indahnya keberagaman dan subtema 2 yaitu keberagaman budaya bangsa. Baik, di sini sudah ada ranah pengetahuan. Untuk standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Adapun untuk kompetensi dasarnya ialah pada 3.2 yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, untuk indikatornya ialah 3.2.1 yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini untuk bentuk dan tingkat taksonominya pada KD 3.2 ialah mencermati atau C2 setara dengan keterampilan abstrak yaitu mengamati atau K1. Selanjutnya itu ranah keterampilan. Untuk SKL dan kompetensi intinya teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Kita langsung saja ke kompetensi dasarnya yaitu 4.2 menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Nah, untuk indikatornya ialah 4.2.1 yaitu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca. Nah, untuk bentuk dan tingkat taksonominya pada KD 4.2 ini yaitu menyajikan setara dengan keterampilan abstrak menyaji atau K5 sehingga di sini KD ini dimungkinkan untuk menaikkan menjadi mengevaluasi.
Jadi hasil analisis antara SKL, KI, KD, dan indikator ini memiliki keterkaitan yang mana dapat dilihat dari KD-nya yang sudah sesuai dengan KI yang digunakan, yaitu C2 yang tadi mencermati sesama dengan memahami. Nah, mungkin itu untuk hasil analisis yang telah kami buat. Selanjutnya mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa semenjak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia itu menjadi lebih tinggi. Nah, misalnya seperti seringnya digunakan sebagai alat komunikasi, baik itu secara informal, formal maupun berkomunikasi di kalangan sosial. Nah, selain itu ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 sudah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan alat komunikasi dalam kurikulum 2013 yang mana memiliki peran yang sangat penting. Nah, selain itu juga bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga dalam kurikulum 2013 itu bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung antara mata pelajaran maupun tema-tema. Nah, contohnya seperti pada mata pelajaran IPA, di mana untuk memahami materi tersebut maka kita harus membaca. Nah, membaca tersebut tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga pada mata pelajaran matematika yang kita ketahui bahwa penuh dengan rumus-rumus ya materinya, tentunya dalam matematika juga ada menggunakan aspek bahasa Indonesia. Oleh karena itulah, kedudukan bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 itu sangat penting. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kompetensi inti mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 13. Di sini ada kompetensi inti dari kelas 1 sampai kelas 6 dan saya akan membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Nah, di sini ada kompetensi inti kelas 1 sampai kelas 3. KI pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Lalu KI yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, serta percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Lalu KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Lalu KI yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi inti pada kelas 4 sampai kelas 6. KI yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, serta peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan tetangga, teman, guru, dan cinta tanah air. Lalu KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Lalu ada KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar bahasa Indonesia MI dalam kurikulum 2013. Nah, kompetensi dasar sendiri merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Maka bisa disimpulkan bahwa kompetensi dasar merupakan jabaran dari kompetensi inti. Kompetensi dasar juga merupakan konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik.
Baik, mungkin teman-teman bisa melihat ya pada layar tersebut ada kompetensi dasar kelas 1. Nah, sama seperti yang tadi telah dipaparkan bahwa kompetensi dasar juga terdiri dari 3 ranah ya. Nah, untuk KD 1.1, 1.2, 2.1 hingga 2.5 merupakan ranah sikap. Kemudian untuk KD 3.1 hingga 3.5 merupakan ranah pengetahuan dan KD 4.1 hingga 4.5 merupakan ranah keterampilan. Nah, mungkin saya tidak bisa menjabarkannya secara satu persatu karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman bisa melihatnya pada makalah yang telah kami susun. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yang saya akan paparkan yaitu mengenai RPP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Giremekar, kelas 1 semester 2, tema kegiatanku, pembelajaran 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.8, memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kompetensi dasar 4.8, mengucapkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Indikator 3.8.1, mengamati ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain yang disajikan dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Indikator 3.8.2, mengidentifikasi ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain yang disajikan dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Indikator 4.8.1, menggunakan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih detailnya bisa kalian lihat di makalah.